Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan beliau tidak pernah kenyang makan roti lauknya itu minyak zaitun dalam sehari 2 kali kenyang, nggak pernah. Kita kenyangnya berapa kali jam? 3 kali. Sarapan sampai kenyang, sampai bersendawa. Rasulullah SAW sehari 2 kali kenyang, nggak pernah, kata Aisyah. Mungkin paginya kenyang, malam nggak kenyang. Dan itu yang menyebabkan Rasulullah SAW mudah beribadah. Orang kalau kekenyangan susah, duduk aja harus bersandar. Makanya di antara adab makan itu Rasulullah SAW itu kalau makan nggak pernah bersandar. Siapa yang ingin puasanya nyambung, boleh nyambung sampai sahur. Supaya antum tahu, memang disunnahkan kita itu mensegerakan berbuka. Tapi boleh antum berbukanya itu waktu sahur. Berbukanya itu sama sahurnya. Ini salah satu boleh ya, para sahabat melakukan itu. Nabi SAW melarang, tapi kemudian melihat para sahabat ingin mengikuti Rasulullah SAW, Nabi memperbolehkan. Tapi hanya boleh, nggak boleh sampai esok harinya. Hanya boleh sampai sahur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah orang yang mulia. Nabi alaihi salatu wasallam pernah miskin dan pernah kaya. Tapi ternyata, silakan maju ke depan jemaah. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah miskin dan pernah kaya. Biasanya karakter seseorang berubah itu karena perubahan kondisi. Orang miskin jadi kaya kadang-kala karakternya berubah, jadi sombong. Sampai ada istilah OKB. Nah, karakternya berubah. Begitu pula sebaliknya. Orang kaya jatuh miskin kadang-kala berubah, jadi perampok bisa jadi dia. Karena dia nggak terbiasa hidup susah. Yang ini nggak terbiasa hidup senang. Sehingga Rasulullah SAW dalam doanya mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu senantiasa berada di tengah, dalam kondisi kaya dan dalam kondisi miskin. Dan itu terjadi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi beliau miskin, orang miskin ini sabarnya pilihan apa terpaksa? Terpaksa jemaah. Jadi memang gak ada yang mau dimakan dia. Dia makan sedikit terpaksa. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaya, beliau tetap seperti itu. Beliau bisa mengontrol nafsunya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yaumin wahidin marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beliau tidak pernah kenyang makan roti lauknya itu minyak zaitun dalam sehari 2 kali kenyang, nggak pernah. Kita kenyangnya berapa kali jemaah? 3 kali. Sarapan sampai kenyang, sampai bersendawa. Kadang-kala Masya Allah jemaah, memang mungkin ibu-ibu yang tanggung jawab. Mungkin. Jadi kalau masak jangan banyak-banyak sudah. Kadang-kala kan istri, bang nambah bang ya, Masya Allah suruh nambah lagi, nambah lagi. Enggak, perlu diatur juga nafsunya suami. Rasulullah SAW sehari 2 kali kenyang nggak pernah, kata Aisyah. Mungkin paginya kenyang, malam nggak kenyang. Dan itu yang menyebabkan Rasulullah SAW mudah beribadah. Orang kalau kekenyangan susah, duduk aja harus bersandar. Makanya di antara adab makan itu Rasulullah SAW itu kalau makan nggak pernah bersandar. Kita kadang-kala memang kursinya sudah
Ada sandarannya. Jadi makan sambil senden. Masya Allah. Biasalah, tegak makan itu. Memang Rasul SAW menyebutkan makan bersandar itu ya makannya raja-raja, orang-orang kaya. Kenapa? Karena makannya banyak dan dia harus habis nyoba ini. Allahu Akbar jemaah ya. Anak-anak kala kalau makannya diundang makan, nanti ada makanan pembuka. Masya Allah, pembuka. Selesai, nanti datang makanan lagi. Nanti yang ketiga datang lagi. Pernah sekali kita makan di Palestina. Masya Allah, di restoran kita udah lapar, habis ziarah itu lapar, makan sampai kenyang. Ternyata itu makanan pembuka aja mah. Itu udah kenyang, ya Allah, datang makan lainnya udah nggak kuat udah. Akhirnya kita kok nggak ngomong kalau itu makanan pembuka. Astagfirullahaladzim. Dan itu ya artinya orang-orang bisa milik, nggak haram jemaah. Kita itu mengatakan tidak haram. Artinya tadi thuluthun li ta'ami, sepertiga buat makanan. Ini kalau harus makan sampai kenyang. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat bernafas. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah azza wa jalla, ma ashba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlahu thalathata ayyamin tiba'an. Kalau tadi ceritanya Aisyah tentang kepribadian Rasulullah SAW, Abu Hurairah menceritakan tentang keluarganya Nabi, bukan tentang Nabi, tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW tidak pernah membuat keluarganya kenyang 3 hari berturut-turut. Min khubzi hintatin hatta faraqat dunya, sampai Nabi mati seperti itu. Artinya suami ini pun perlu mengontrol makanan istrinya, makanan keluarganya. Bukan bakhil, bukan. Tapi karena tadi untuk menjaga. Ya alhamdulillah lah, banyak perempuan kalau sudah nikah itu memang berubah. Kadangkala ya karena malu mau ngomongnya. Kadangkala punya sayap, udah bisa terbang gitu kan. Jadi karena makan terus kerja jamaah. Apalagi nggak tahu kalau di sini, Ana dulu tinggal di Matraman waktu kuliah di Libya. Itu tiap sore nanti datang siomay. Ada tetangga depan rumah datang siomay makan. Nanti datang bakso. Allahu Akbar. Ya lihat makan terus. Memang betul, masya Allah. Akhirnya dia jadi seger gitu. Allahu Akbar. Lihat suaminya kurus, masya Allah gitu ya. Baik, Rasul SAW itu mengontrol kehidupan keluarganya. Karena apa? Karena tetap Aisyah radhiyallahu taala sempat ya dia sempat gemuk lah. Aisyah pernah menceritakan tentang dirinya, sehingga dia pernah lomba lari sama Rasul SAW, kalah Aisyah karena sudah ada udah berdaging lah dia ketika. Sudah apa? Tapi akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah, dia kerjanya puasa terus untuk menjaga syahwat dia. Dia sebagai istri Nabi yang ditinggal oleh suaminya sallallahu ala nabiyina wasallam. Karena istri Nabi nggak boleh nikah lagi. Aisyah itu pada umur 17 tahun kira-kira atau 18 tahun ditinggal mati sama Rasul SAW. Bagaimana cobaan berat dia. Tadi kita bicarakan, ketika mengontrol makan, maka nafsu kita bisa dikontrol. Kenapa Rasul SAW menyuruh seorang pemuda yang tidak mampu menikah untuk berpuasa? Karena dengan berpuasa tadi nafsunya paling tidak akan turun jamaah. Kalau puasanya sesuai dengan sunnah. Kalau enggak ya tetap aja. Karena sebagian orang itu sebenarnya nggak puasa. Dia hanya memindah makan siang ke waktu malam, makan pagi ke waktu sahur. Habis isya makan malam dia jemaah. Jadi tetap jam makannya itu tidak berubah sebenarnya. Terus dia makan. Maka tolong usahakan kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi bercerita, suatu hari aku berjalan berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Wa ma'i lahmun ishtaraituhu bidirham. Aku bawa daging, aku beli 1 dirham. Faqala ma hadha? Umar tanya, sebagai seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin, dia tanya sama Jabir, apa itu Jabir? Qultu ya Amirul Mukminin ishtaraituhu lisibyan wan nisa. Ini daging aku beli buat anak-anak dan buat perempuan-perempuan di rumah. Faqala Umar, la yashtahi ahadukum syai'an illa waqa'a fi. Apa setiap kali kalian itu ingin sesuatu kalian harus makan? Artinya kalau kepingin ini, akhirnya kita harus dapat yang kita inginkan itu. Awala yatwi ahadukum batnahu. Kenapa seorang di antara kalian itu tidak mau melipat perutnya? Li jarihi wa ibni ammi. Makanan yang seharusnya dia makan dia kasihkan kepada tetangganya. Dia berikan kepada anak pamannya. Aina tadhhab ankum hadhil ayat? Ayat ini kemana? Kalian kenapa tidak mentadaburi ayat ini, kata Umar. Allah mengatakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian itu sudah menghabiskan kesenangan kalian di dunia. Dihabis-habisin, mumpung hidup di dunia, hidup cuma sekali, terus digunakan untuk makan, untuk memenuhi nafsu. Nanti di akhirat habis sudah. Makanya Umar bin Khattab ingin mendidik sahabat ini untuk tidak selalu keinginan keluarganya dipenuhi. Ada sebuah athar, Umar bin Khattab, anaknya itu minta tufah, minta buah apel. Umar tidak membelikan. Tahu-tahu Umar masuk rumahnya, kelihatan anaknya pegang apel. Kata dia, dari mana? Ibu, kata dia. Nih, hati-hati ibu. Tolong ibu mendidik anaknya bersama suami, satu visi, satu misi. Kalau sang ayah mengatakan tidak, ibu harus katakan tidak. Lalu Umar mau menasihati istrinya. Awakullama ishtahaiti ishtaraiti. Apa setiap kali engkau ingin sesuatu engkau harus beli? Kita lihat anak-anak kita, anak merasakan, anak punya anak. Ketika keinginan dia selalu diturutin, maka kalau tidak diturutin dia akan menangis. Dan kalau menangis terus, orang tua biasanya kesian. Akhirnya dia beliin. Dan anak kecil ini akalnya belum sempurna, jam. Apa yang dia beli, jam? Kadang-kala dia membeli sesuatu yang menjadikan dia sakit. Dia beli makanan, beli apa, akhirnya dia sakit. Orang tua harus tega. Kenapa? Karena kehidupan kita masih panjang, jemaah. Ada satu hari yang sama dengan 1000 tahun yang harus kita lewatin, jemaah. Ini Ibnu Sirin bercerita tentang seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini bagaimana ayah mewariskan ilmunya kepada anaknya. Ini anaknya Umar bin Khattab. Dia ij'al jawarishana. Dia mengatakan engkau enggak mau bikin makanan jawarishna ini. Ini sebuah makanan. Abdullah bin Umar enggak tahu. Ini makanan apa, kata dia. Ini makanan kalau engkau sedang kekenyangan atau apa, makan ini jadi enak gitu loh. Jadi ada makanan memang ya model untuk cuci mulut lah. Kadang-kadang kan orang udah kenyang, ini nggak apa-apa, ini insya Allah bagus buat pencernaan ya atau apa, masya Allah. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, ma syabi'tu mundu arba'ati ashur. Aku tuh nggak pernah kenyang mulai 4 bulan. Ada apa aku perlu makan makanan yang membuat supaya perutnya bersih atau apa gitu loh. Wa madzaka illa akun lahu wajin. Bukan karena aku nggak punya makan loh. Aku nggak kenyang itu bukan karena nggak ada makanan. Tadi ada orang yang makannya sedikit karena terpaksa, karena memang nggak ada makanan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku seperti ini bukan karena nggak ada makanan di rumah. Walakinni ahidtu qauman. Masya Allah. Mobil Terios putih. B2913 STK. Kenapa mau dilelang? Nah, kayaknya minta dipindahkan ini jemaah. Nah, kalau ada yang merasa silakan dipindahkan jemaah. Ana perhatikan jamaah kalau diumumkan biasanya nggak langsung berdiri. Nanti ustadznya mulai ceramah dia ana mau ke belakang gitu, nggak apa.
Barakallahu fikum. Nah, nggak apa-apa jemaah, nggak apa-apa. Ini Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, aku itu sejak 4 bulan nggak pernah kekenyangan. Bukan karena nggak ada makanan di rumah, tapi karena ahidtu qauman yashba'una marratan wa yaju'una marratan. Aku tuh pernah hidup dengan satu kaum yang mereka itu kadang kala sekali kenyang nanti lapar, nanti kenyang nanti lapar lagi. Kita nih jamaah, ya ana nggak bicara orang lain, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa ana. Kadang kala kita tuh baru lapar kalau Ramadan. 11 bulan kita nggak pernah merasakan lapar. Ramadan baru lapar. Maka ini anjuran kita memperbanyak puasa sunnah. Kalau kita nggak bisa nahan makan, karena aduh enak banget Ustaz, akhirnya kenyang terus. Maka usahakan kita punya puasa sunnah. Sehingga paling tidak ya Senin Kemis kita merasakan lapar. Atau kalau enggak, dia paling minimal lah. Minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Itu minimal. Enggak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh kita ambil Senin, Kemis, Senin. Atau di awal bulan Anda mau puasa hari Senin, tengah bulan hari Senin, kemudian akhir bulan Senin juga. Enggak apa-apa, yang penting 3 hari. Itu minimal. Allahu Akbar. Sampai kalau Anda lihat ada ucapan-ucapan sebagian salaf itu ketika menyamakan orang yang makan semua yang dia inginkan. Na'udzubillah ya. Sampai dimisalkan seperti kemaluan. Karena dia selalu menuruti nafsunya. Dia harus tahan. Kita bisa ngontrol nafsu kita. Di Ramadan bisa kita. Dari pagi sampai sore kita nggak makan bisa. Tapi kenapa tatkala berbuka kita lepas kontrol? Kita mau makan semuanya itu. Makanya usahakan laparlah. Sebagian sahabat itu melihat Rasul SAW puasanya itu bukan sampai berbuka jemaah. Bukan sampai maghrib. Beliau pernah puasa itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai para sahabat Nabi itu melihat Rasul SAW tidak berbuka, mereka mau juga seperti Nabi SAW. Tapi Nabi melarang. Nabi lalu memberikan arahan, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Siapa yang ingin puasanya nyambung, boleh nyambung sampai sahur. Supaya antum tahu, memang disunnahkan kita itu mensegerakan berbuka. Tapi boleh antum berbukanya itu waktu sahur. Berbukanya itu sama sahurnya. Ini salah satu boleh ya, para sahabat melakukan itu. Nabi SAW melarang, tapi kemudian melihat para sahabat ingin mengikuti Rasulullah SAW, Nabi memperbolehkan. Tapi hanya boleh, nggak boleh sampai esok harinya. Hanya boleh sampai sahur. Sehingga nggak ada lagi ya orang itu, Allahu Akbar. Kadang-kala berbuka, nunggu maghrib itu di depan meja makan. Insya Allah. Lihat jam. Insya Allah. Nanti itu makanan masih ditutup, dia buka. Dia lihat, saya taruh lagi. Insya Allah. Berapa menit lagi ya? Insya Allah. Ini kok nggak azan-azan nih? Ribut jemaah, subhanallah. Antum bisa ngontrol dari pagi sampai petang. Masa dalam waktu yang sebentar aja antum nggak bisa ngontrol? Allahu Akbar. Al-Fudail bin Iyad mengatakan khaslatani tuqsiyanil qalb. Ada 2 sifat yang membuat hati itu keras. Yang pertama kathratul akli, yang kedua kathratul kalam. Banyak makan dan banyak bicara. Dan ana lihat ini kebiasaan yang mulai ya tersebar di tempat kita. Orang itu makan bisa 2 jam. 2 jam makan. Apa yang kau makan? Iya Ustaz, sambil ngobrol. Terus. Soalnya kalau sambil ngobrol Ustaz, ikan tuh jadi habis Ustaz. Subhanallah. Nggak berasa.
Makanya sekarang nggak sambil ngobrol, sambil nonton. Sambil nonton, orang sambil nyetel televisi, terus makan. Tahu-tahu satu karung udah habis. Maka hati-hati. Dua hal ini yang membuat hati itu keras. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak ngomong